Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rumah dan kios di Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung Selasa malam terbakar. Seorang bayi berusia 11 bulan di Kota Tasikmalaya meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Warga Kota Bandung resah, tumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sampah sementara kembali menggunung dan menebarkan bau tak sedap. Kita ke informasi pertama. Kebakaran menghanguskan rumah dan sejumlah kios di Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung pada Selasa malam. Kebakaran diduga akibat pemilik salah satu bangunan lupa mematikan kompor. Izin melaporkan terjadi TK65. Si Jago Merah melahap 1 unit rumah dan 3 kios yang berada di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung pada Selasa malam. Api dengan cepat melahap bangunan meski saat kebakaran Kota Bandung tengah diguyur hujan. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang berjibaku untuk menjinakkan kobaran api. Namun api tetap membesar karena banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar. Menurut petugas pemadam kebakaran, api diduga berasal dari salah satu kios yang pemiliknya lupa mematikan kompor saat pergi keluar. Kopi, bubur ayam, sama es kelapa. Dan rumah pemilik. Jadi 4 bangunan ya? Iya. Untuk kebakaran ini sendiri diduga dari apinya berasal dari mana sih? Kompor. Oh, dari kompor. Oh, ada ledakan. Bapak Paus lupa mematikan kompornya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang remaja meninggal dunia setelah terjatuh dan terlindas truk di Jalan Raya Bandung Cirebon, Kabupaten Sumedang. Korban terjatuh setelah terpeleset dari bagian belakang truk yang ia tumpangi. Nasib tragis menimpa Wildan, seorang remaja berusia 15 tahun warga desa Kuta Mandiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Korban jatuh dan terlindas oleh truk pengangkut galon air mineral yang dinaikinya di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Cigendel, Kecamatan Pamulian, Kabupaten Sumedang pada Selasa lalu. Meninggal dunia di lokasi kejadian, jasad Wildan langsung dibawa ke Puskesmas Tanjung Sari. Kecelakaan terjadi setelah korban bersama seorang temannya menemui sang ayah di desa Ciherang. Ketika hendak pulang, keduanya memilih menumpang naik truk bermuatan galon air minum. Namun naas di kawasan Cigendel, korban terpeleset dan terjatuh dari truk hingga terlindas. Mobil maju terus, kepleset, ini kepala ke aspal di luar, ini setengah badan ke lindes bang. Tapi nggak bilang mau turun ya? Karena macet, kirain mah nggak bakalan maju. Waktu naik juga nggak tahu, supir nggak tahu waktu naik. Tahu. Tapi turun nggak tahu ya. Pihak kepolisian menyatakan dari pemeriksaan awal pengemudi truk mengaku tak tahu kalau korban bersama temannya menumpang di bagian belakang truknya hingga terjadi kecelakaan. Yang bersangkutan naik dari Ciherang, desa Ciherang dengan menggunakan kendaraan truk bermuatan aqua. Kemudian dalam perjalanan terpeleset pas di depan SD Cigendel, itu jatuh kemudian mengenai ban belakang sebelah kiri truk tersebut demikian. Korban meninggal? Meninggal di tempat untuk korban. Lukanya bagian apa aja? Luka-luka. Luka bagian kepala untuk korban kegilas dari ban belakang sebelah kiri. Teman-teman korban yang datang ke puskesmas tak mampu menahan tangis melihat korban sudah tak bernyawa. Jenazah korban pun dibawa ke rumah duka menggunakan mobil ambulans. Sedangkan truk bermuatan galon air minum ditahan di unit Laka Lantas Polres Sumedang untuk kepentingan penyelidikan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.
Sebuah minibus bertabrakan dengan truk box di Jalan Raya Puncak Ciloto Cianjur Selasa lalu. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengemudi minibus kehilangan kendali saat mendahului kendaraan di depannya. Baru terjadi kecelakaan. Video amatir yang direkam oleh warga menunjukkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Puncak Ciloto Cianjur pada Selasa sore yang melibatkan 2 unit kendaraan roda 4, sebuah minibus dengan truk box bermuatan makanan ringan. Kecelakaan terjadi akibat minibus yang melaju dari arah Cianjur menuju Puncak hilang kendali saat akan mendahului kendaraan yang berada di depannya. Minibus pun menabrak truk box yang datang dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan, kedua kendaraan melintang di tengah jalan hingga sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Polisi yang tiba di lokasi kejadian pun langsung meminggirkan kedua mobil yang terlibat tabrakan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Melibatkan satu kendaraan minibus dan satu truk box. Untuk kronologisnya, pada saat satu minibus yang dikendarai dengan 2 penumpang itu tidak dapat memprediksi kejadian di depannya sehingga tidak hati-hati dalam mendahului kendaraan. Nah, pada saat yang bersamaan itu melintas juga dengan arah yang berlawanan dengan minibus itu truk box. Nah, maka terjadilah tabrakan yang mengakibatkan 3 orang luka ringan, 1 orang luka berat. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 1 orang mengalami luka berat dan 3 orang lainnya mengalami luka ringan. Keempat korban sudah dibawa ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan perawatan medis. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Hendak memetik mangga di pohon, seorang lansia malah terjatuh dan hilang terseret arus Sungai Cidurian di kawasan Jalan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Tim SAR gabungan menyusuri sungai untuk mencari korban yang tenggelam. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Nana Sukarna, warga lansia berumur 70 tahun, jatuh terpeleset hingga hanyut ke Sungai Cidurian di kawasan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung pada Selasa sore. Nana jatuh terpeleset saat memanjat pohon mangga yang berada di pinggir sungai untuk memetik buahnya. Saat korban memanjat pohon mangga di lokasi tengah terjadi hujan deras. Kondisi ini membuat korban yang terjatuh ke sungai langsung hanyut terbawa arus air yang deras. Warga yang melihat korban tenggelam langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Mangga. Jadi kemungkinan terpeleset atau kehilangan keseimbangan atau patah dahan pohon. Itu kejadian yang tadi, cuma kebetulan memang tadi pas setelah kejadian begitu mungkin selang beberapa menit atau apa, kita hujan besar, cuma memang sedikit durasinya cuma sebentar, antara 10 sampai 15 menit, setelah itu kering sampai sekarang. Kondisi sungai sendiri saat kejadian kayak gimana Pak? Sama seperti sekarang dangkal. Dangkal. Jadi tidak ada sampai airnya besar, debitnya besar dan sebagainya. Sama kayak sekarang dangkal. Petugas gabungan pun menerjunkan perahu karet untuk proses pencarian korban dengan radius 10 km. Jam 16, jadi setengah 5 kurang lebih. Kebetulan ini yang jatuh dari jam 2 katanya, kata warga. Proses kejadian itu pas lagi mengambil pohon mangga, kedengeran jatuh. Nah, ada yang di pinggir, ada yang nyugu. Kedengeran ada yang jatuh, langsung yang nyugu langsung luncur ke lokasi, ke tempat jatuh, tapi pas dicari nggak ada. Pas selama ini sendiri Pak? Proses kendala ya mungkin karena udah masuk maghrib, jadi perkenalan kita udah perhatikan dulu sejenak. Pencarian selanjutnya besok. Proses pencarian pada Selasa malam dihentikan sementara oleh petugas karena kondisi tempat kejadian yang gelap. Pencarian korban kembali dilanjutkan pada Rabu pagi.
Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.